Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Vanessa Aura, yang akan menyampaikan beragam topik menarik mengenai berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya, yang kami rangkum dalam media Indonesia. Hari ini 21 Januari 2022 akan kami hadirkan untuk Anda berikut berita utama. Ujung basmi korupsi masih gelap gulita. Penangkapan demi penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ternyata tidak membuat ciut nyali koruptor. Sudah tidak terhitung yang dibui, koruptor baru yang tak kalah rakus terus beregenerasi. Dalam 3 pekan pertama 2022, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan 3 kepala daerah serta seorang hakim. Kenyataan pahit bahwa pemberantasan korupsi selama ini jelas-jelas menunjukkan tidak adanya efek jerah. Ketiga kepala daerah yang ditangkap KPK ialah Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi pada Rabu 5 Januari, Bupati Panejam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Mas'ud pada Rabu 12 Januari, dan Bupati Langkat, Sumatera Utara, terbit rencana Perangin-Angin pada Selasa 18 Januari. Kemarin subuh, KPK juga menangkap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaini Hidayat. Hakim yang pernah memvonis bebas 2 terdakwa kasus korupsi ini ditangkap bersama seorang pengacara dan panitera pengganti bernama Hamdan. Mereka diduga terlibat suap terkait perkara yang berjalan di PN Surabaya. Prihatin, sangat memprihatinkan. Pemberantasan korupsi ternyata masih jauh dari selesai. Terlebih melibatkan pejabat publik sebagai penyelenggara negara yang memegang tampuk amanah rakyat, bermufakat jahat dengan pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dengan cara-cara yang tidak jujur. Kiranya para koruptor ini seakan tidak punya rasa takut terhadap ganjaran untuk pidana korupsi selama ini. Maraknya praktik rasuah menunjukkan hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor belum memberikan efek jerah. Umumnya para koruptor hanya mendapatkan hukuman separuh dari tuntutan, itu pun bisa berkurang kala para koruptor melakukan upaya hukum lebih lanjut. Saat menjalankan hukuman di lembaga permasyarakatan pun masih banyak dari mereka yang masih menikmati hidup nyaman dan bebas berkomunikasi dengan dunia luar. Ketika rentetan upaya penindakan ternyata majal menumbuhkan efek jerah, upaya penindakan kembali dipertanyakan. Benarkah optimalisasi upaya pencegahan akan lebih efektif? Apakah upaya penindakan dan pencegahan selama ini memang belum maksimal sehingga tidak mampu membendung praktik lancung penjarahan uang negara? Tren hukuman yang ringan dan minimnya vonis pemiskinan turut membuat koruptor pantang mundur melakukan korupsi. Begitu pula strategi pencegahan yang hanya menjadi macan kertas membuat celah korupsi terus mengangal lebar. Ibarat lorong gelap, upaya pemberantasan korupsi masih belum melihat cahaya setitik pun untuk menuntun menuju ujungnya. Atau bahkan upaya pemberantasan korupsi itu masih tersesat karena saking gelapnya praktik korupsi yang menyelimuti bangsa ini. Untuk itulah perlu ada terapi kejut bagi pemberantasan korupsi serta komitmen kuat dari aparat penegak hukum, baik itu KPK, polisi, jaksa, serta hakim untuk satu garis haluan mewujudkan efek jerah bagi koruptor. Penangkapan hakim di Surabaya hendaknya dijadikan langkah awal untuk membongkar tuntas praktik mafia peradilan. Tidak bisa dimungkiri bahwa praktik korupsi di lingkungan pengadilan tak ubahnya hantu yang sering terdengar dan sifatnya umum. Tetapi sulit ditindak karena semua terlibat dalam persekongkolan mafia peradilan. Kiranya penangkapan hakim, panitera pengganti, dan pengacara menjadi pintu masuk memberantas mafia peradilan. Hanya itu cara membuat terang di ujung lorong pemberantasan korupsi.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Vanessa Aura dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.